Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sinta selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya, Witriana, sebagai moderator akan memandu jalannya kegiatan ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, yang kedua Desi, yang ketiga Tiur, dan yang keempat Epi. Langsung saja ke materinya, yaitu kebijakan fiskal yang akan disampaikan oleh Tiur, dan selanjutnya Epi, dan yang terakhir yaitu Desi. Kepada Tiur dipersilahkan. Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020 telah terjadi perubahan APBN 2020 pada Perpres. Pemerintah melebarkan defisit ke 6,34% dari PDB sebagai langkah extraordinary menghadapi pandemi COVID-19. Melebarnya defisit ini sehingga pemerintah membutuhkan biaya tambahan, di mana pendapatan pada tahun 2020 Indonesia mendapatkan pendapatan yaitu sebesar 1,633,6 triliun atau lebih rendah 327 triliun dibandingkan tahun 2019. Menko menjelaskan bahwa realisasi penerimaan perpajakan lebih rendah sebagai dampak perlambatan ekonomi dan pemanfaatan stimulus perpajakan oleh dunia usaha. Belanja negara terrealisasi sebesar 2,589 triliun atau naik sebesar 12,2% dan realisasi 2019 yang didukung oleh kebijakan refocusing. Konferensi pers dijelaskan juga terkait manfaat APBN 2020 oleh Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan bahwa APBN 2020 ditunjukkan dalam berbagai macam output dan output yang sangat penting di masa pandemi COVID-19. Yang pertama tentu output bidang kesehatan, antara gedung atau ruang baru puskesmas, pembayaran pengobatan pasien dan obat-obatan atau barang habis pakai. Dan ada juga output selanjutnya, yaitu di sektor bantuan sosial, bantuan pemerintah yang disubsidi dan didukung oleh UMKM seperti pembagian sembako, diskon listrik, bantuan upah karyawan, BLT dana dan desa, dan subsidi bunga UMKM, serta sektor lainnya yang menjadi output APBN 2020 yaitu sektor pendidikan dan infrastruktur. Selanjutnya itu ada analisis masalah, yaitu di mana pemerintah telah berupaya dalam mengatasi masalah ekonomi yang timbul akibat pandemi COVID-19. Permasalahan kesehatan ini telah merambat menjadi krisis di berbagai aspek, yakni di sosial, ekonomi, dan keuangan. Berbagai jenis kebijakan telah diterapkan untuk memastikan agar penanganan COVID-19 dapat dipersingkat dan mampu mencegah dampak pada perekonomian yang lebih dalam. Selanjutnya, ada juga kebijakan ekonomi yang diambil fokus pada 3 hal. Kebijakan ekonomi yang diambil fokus pada 3 hal ini akan disampaikan oleh teman saya. Fokus kebijakan ekonomi itu terbagi 3. Yang pertama, mengatasi isu kesehatan. Yang kedua, menjaga daya beli masyarakat. Dan yang ketiga, mencegah kebangkrutan dunia usaha. Next, selanjutnya penyelesaian. Yang pertama itu ada meningkatkan pajak bea dan cukai pasaran barang impor. Ketika pemerintah menaikkan pajak barang impor, harga barang impor akan mengalami kenaikan. Hal ini akan mengurangi pembelanjaan barang impor oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan mulai memperbanyak mengonsumsi barang lokal. Dengan ini akan memberikan dampak baik bagi siklus perputaran uang dalam negeri. Di sini saya ingin menerangkan penyelesaian mengenai kasus yang telah dipaparkan rekan saya sebelumnya. Menurut pendapat kelompok kami, salah satu penyelesaian yang mungkin bisa dilakukan ialah membuka lapangan pekerjaan. Salah satunya dalam bidang transportasi. Karena pandemi,
banyak pegawai yang melakukan work from home atau bahkan di PHK. Semua kegiatan masyarakat dilakukan di dalam rumah, sehingga rumah tangga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan bahan makanan ataupun produk rumah tangga. Dalam hal ini, jasa transportasi atau kurir dibutuhkan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut. Dengan adanya lapangan pekerjaan dalam bidang transportasi ini, dapat mengurangi masalah pengangguran yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Begitulah penyelesaian kasus menurut kelompok kami.